Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Panitia International Symposium on Education, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir di kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah yang telah beri banyak nikmat kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, berupa nikmat iman, Islam, sehat dan sempat. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan, saya Ridho Pramono, Sarjana Agama Magister Manajemen, Kepala MAN 2 Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul 5 sebagai upaya recovery of learning loss pada peserta didik MAN 2 Banjarnegara pasca pembelajaran jarak jauh. Yang melatar belakangi penelitian kami adalah terkait dengan pandemi COVID-19 di Indonesia secara umum, menyebabkan pembelajaran dirubah total di tahun 2020 berdasarkan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pembelajaran yang tadinya sesuai dengan harapan dari pembelajaran tatap muka diubah menjadi pembelajaran dari rumah atau BDR dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dari pembelajaran seperti itu menyebabkan learning loss. Itu ditandai dengan kedisiplinan rendah, sikap tidak sesuai dengan harapan, motivasi belajar rendah, pembiasaan ibadah kurang. Sehingga kami perlu mengadakan penelitian terkait dengan recovery of learning loss dengan melalui 5E: timing, tracing, behaving, studying, dan praying. Selanjutnya, permasalahan yang muncul, makanya kami membuat penelitian dengan mengedepankan mencari solusi yang terbaik. Bagaimanakah pelaksanaan recovery of learning loss pada pembelajaran jarak jauh pada peserta didik di MAN 2 Banjarnegara. Landasan teori penelitian kami yaitu bahwa tanda-tanda yang dapat dilihat ketika anak mengalami learning loss yaitu menurunnya intelektual dan keterampilan, mundurnya prestasi belajar, tumbuh kembang anak yang terganggu, anak mengalami tekanan psikologis dan psikososial, dan kesenjangan akses belajar. Strategi pemulihan pembelajaran yang menekankan pada social and emotional learning (SEL) adalah proses di mana siswa belajar untuk mengenali dan mengelola emosi, peduli tentang orang lain, membuat keputusan yang baik, berperilaku etis, dan bertanggung jawab, mengembangkan hubungan positif, dan menghindari perilaku negatif. Penyebab dari learning loss ini sendiri yaitu kurangnya interaksi antara siswa dan guru pada saat pembelajaran, sehingga membuat hilangnya minat belajar pada anak.
Yang kedua, metode pengajaran yang dipakai saat pembelajaran daring tidak sesuai dengan kompetensi anak, sehingga anak kesulitan memahami materi pembelajaran. Dan yang ketiga, anak sudah mulai terbiasa dengan fleksibilitas waktu yang diberikan saat pembelajaran daring. Metodologi yang kami pakai yaitu pertama, jenis penelitian. Penelitian kami merupakan penelitian deskriptif, sedangkan waktu pelaksanaan di bulan Januari sampai bulan Mei 2022. Sedangkan instrumen yang kami lakukan adalah dengan menggunakan lembar observasi saat pelaksanaan dan menggunakan angket respon peserta didik dan guru. Teknik analisis data yang kami gunakan dengan menggunakan angket yang kami presentasikan dengan menggunakan beberapa kategori. Jadi kategori di sini ada kategori tidak baik, kurang baik, cukup baik, dan sangat baik. Sedangkan langkah-langkah recovery of learning loss yang kami lakukan adalah yang pertama, pembentukan tim kerja. Kami tetap koordinasi dengan tim kami dalam menentukan langkah-langkah ini. Setelah kami menentukan pembentukan tim kerja, kami melakukan koordinasi internal dan eksternal, baik dari tenaga pendidik dan kependidikan, dengan wali murid dan komite. Itu yang kami lakukan. Selanjutnya kami identifikasi learning loss. Apa saja yang menyebabkan terjadinya learning loss tadi. Selanjutnya kami melakukan atau merumuskan strategi yang paling tepat, yang paling bisa menyentuh ke sasaran. Setelah itu kami lakukan, kami menyusun rencana anggaran belanja. Ini bisa kami koordinasikan dengan DIPA dan komite. Selanjutnya setelah menyusun RAP, kami menyiapkan sarana pendukung. Sarana pendukung yang kami lakukan yang disesuaikan dengan kondisi di madrasah kami, sehingga bisa melibatkan orang tua untuk pelaksanaan recovery of learning loss. Setelah itu kami lakukan, kami perlu melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Strategi yang kami terapkan dalam recovery of learning loss adalah timing, dressing, behaving, studying, dan praying. Timing yang kita maksud adalah seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan tepat waktu, tidak terlambat ke madrasah maupun dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, dressing. Seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan berpenampilan sesuai dengan harapan dan aturan yang berlaku, baik berpakaian maupun berpenampilan. Tidak kalah penting, behaving. Seluruh peserta didik dan guru tenaga kependidikan memiliki sikap yang baik, semua sesuai dengan norma yang berlaku. Dan selanjutnya adalah studying. Seluruh peserta didik mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat, tertib, dan guru juga melaksanakan pembelajaran dengan baik. Dan yang terakhir, praying. Seluruh warga madrasah memiliki kebiasaan ibadah yang baik. Pelaksanaan 5E di penelitian kami, yang pertama, timing. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penyambutan kehadiran siswa. Dari sini kita bisa mengetahui siswa yang hadir di madrasah, dari penampilan, baju, sepatu, rambut, dan sebagainya. Di awal sudah kita amati dengan baik. Yang kedua, dressing. Di sini ada penerapan poin pelanggaran. Jadi anak-anak di madrasah kami, poin per poin tetap kami pantau betul.
dari 25, 50, 75 sampai 100 poin kami pantau betul dan kami tindak lanjuti. Ketiga, behaving, pembinaan individual. Ketika ada anak-anak yang bermasalah terkait dengan sikap, kami dengan guru BK tetap memantau, membina secara pribadi. Itu yang kami lakukan. Dan yang keempat adalah tadi kita ada peer group, digital literasi kami lakukan di peer group biar anak-anak punya kemampuan untuk bisa beradaptasi, bisa menyelesaikan masalah, bisa mengembangkan diri di masing-masing passion anak-anak tersebut. Dan yang terakhir, praying. Ini kami lakukan dalam bentuk tadarus pagi, sholat duhur berjamaah, hafalan Asmaul Husna, sholat Jumat, dan keputrian. Keputrian adalah kegiatan ketika anak laki-laki sholat Jumat, anak-anak perempuan mengikuti kajian keagamaan. Itu yang dilakukan di pelaksanaan 5E di triatan kami. Dan untuk selanjutnya bisa ikuti video penyambutan ketika anak hadir di madrasah kami. Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara, berakhlak mulia, pandai berkarya, wujudkan cita-cita, berakidah Islamiyah menjadi yang utama, mencetak generasi bangsa yang cinta agama, kobarkan semangat diri. Hasil penelitian yang kami lakukan cukup baik 5%, baik 53%, dan sangat baik 42%. Sedangkan respon guru dan tenaga pendidikan cukup baik 0%, baik 33%, dan sangat baik 67%. Berdasarkan pemaparan program di atas, dapat kami simpulkan bahwa pelaksanaan program Recovery of Learning Loss pasca PJJ pada peserta didik MAN 2 Banjarnegara meliputi membentuk tim kerja Recovery of Learning Loss, melakukan koordinasi, menyiapkan rencana strategi Recovery of Learning Loss, membuat RAB yang diperlukan, menyiapkan dukungan, sarana dan prasarana, melibatkan orang tua peserta didik, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Strategi yang diterapkan dalam program Recovery of Learning Loss adalah 5E, meliputi timing, dressing, behaving, studying, dan praying. Penetapan strategi Recovery of Learning Loss pada PJJ pada peserta didik MAN 2 Banjarnegara berjalan dengan baik, ditunjukkan oleh respon siswa dan guru yang menyatakan bahwa pelaksanaan Recovery of Learning Loss berjalan baik. Demikian hasil penelitian kami terkait dengan Recovery Learning Loss di MAN 2 Banjarnegara. Terima kasih, mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.